Baca dari mana, Bu? Jadi kita kembali coba buka surah Al-Baqarah ayat ayat 5 sampai 6. Surah Al-Baqarah ayat 5 sampai 6. Mulai, Bu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Sudah, Bu? Ya, Bu, sudah. Lanjut surah Al-Hujurat ayat eh, 13. Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Baik, ayat yang pertama tadi surah Al-Baqarah ya, Ya, Bu, ayat ayat 5 5 sampai sampai 6. 6. Silakan tulis kembali dengan surah Al-Hujurat tadi itu. Ya, Bu. Silakan ditulis kembali, perbaiki tulisan Arabnya, Ya, Bu. Tadi pakai baru. spidol, Bu. Sekarang saya pakai pulpen, Bu. Oke, tutup. Kita tutup bawahnya ya, beli. Deh, lihat tutup.
Yang Al-Baqarah sudah, Bu. Ya, Bu. Yang surah Al-Baqarah ayat 5 sampai 6 sudah, Bu. Ya, tak. Eh, Al-Hujurat tadi ya. Al-Hujurat ya, Bu. Silakan ditulis kembali tadi. Baru difoto, baru kirim ke Ibu. Surah yang ke-13 ya, Bu. Ayat Hujurat.
Sudah lama. Sudah, Bu. Silakan foto baru kirim ke Ibu. Ya, Bu, siap. Ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Tunggu. Ya. Baik, kira-kira kalau coba baca kembali, coba ini dua ayat tadi. Ya, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله Ayat العظيم. berikutnya. Lanjut Ya, ke ayat berikutnya tadi itu. ya, Bu. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. Ya, صدق baik. الله العظيم. Ya, baik. Sesi pertama sudah selesai. Kita masuk ke sesi kedua. Siap, Bu. Pertanyaan Siap, pertama. Bu. Pertanyaan pertama, apa teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran?
Teori belajar Apa tiap belajar yang ada melandasi penyusunan, rancangan, pengembangan perangkat pembelajaran. ada 4 teori, Bu. Yang pertama teori behaviorisme, Ya, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga ya, teori konstruktivisme, yang keempat teori humanisme. ya. Coba beri penjelasan dari 4 teori tadi itu yang disebutkan. Teori behaviorisme menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran, dianggap sebagai hasil dari pengondisian di dalam pembelajaran. Teori kognitivisme menekankan pada proses mental seperti berpikir, memori, dan pemecahan masalah pembelajaran dilihat sebagai perubahan dalam cara seseorang memahami. Teori konstruktivisme yaitu menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Teori humanisme menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan pencapaian potensi diri dalam pembelajaran. Dilihat sebagai proses untuk memahami diri sendiri dan mencapai kualitas diri. Terima kasih, Bu. Baik, pertanyaan berikutnya. Dalam pengembangan pembelajaran, terdapat beberapa hal yang terkait dengan perumusan. Coba sebutkan. Perumusan dalam pengembangan perumusan bahan pembelajaran ya, Bu. Pengembangan bukan bahan. Dalam pengembangan pembelajaran terdapat beberapa hal yang terkait dengan perumusan. Perumusan dalam berbagai hal ada pengembangan dalam perumusan. Oh. Perumusan, Saya bacakan kembali ya. ya Bu. Ibu bacakan kembali ya. Ya Bu, ya Bu. Dalam pengembangan pembelajaran terdapat beberapa hal yang terkait dengan perumusan. Satu, tujuan pembelajaran. Dua, alur tujuan pembelajaran. Tiga, pendekatan teknologikal pedagogik in content atau TPACK. Yang keempat, problem basic learning atau PBL. Dan kelima, proyek Oh, problem basic problem learning. basic learning. Bagaimana merumuskan kelima hal tersebut? Langsung dijawab ya. Merumuskannya dirumuskan dengan cara menyusun tujuan-tujuan pembelajaran yang saling berkesinambungan dimulai dari tujuan yang lebih sederhana hingga yang lebih kompleks. Bagaimana, Bu? Hanya singkat begitu merumuskan. Kalau perumusan TPACK, rancangan kegiatan proyek, penyediaan sumber sumber belajar, desain evaluasi dan refleksi, pengaturan waktu dan jadwal, feedback dan umpan balik, Bu. Terus ATP-nya. Kalau perumusan ATP
Alur tujuan pembelajaran dirumuskan dengan cara menyusun tujuan-tujuan pembelajaran yang saling berkesinambungan dimulai dari tujuan yang lebih sederhana hingga yang lebih kompleks. Alur ini membantu dalam mengarahkan proses pembelajaran secara sistematis. Kalau TPACK, Kalau TPACK adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan pengetahuan tentang teknologi, Bu, baik pedagogik, strategi pengajaran, dan materi pembelajaran konten materi pembelajaran. Pendekatan ini menekankan bahwa penggunaan teknologi, Bu, di dalamnya ada rancangan kegiatan proyek, penyediaan sumber belajar, desain evaluasi dan refleksi, pengaturan waktu dan jadwal, feedback dan umpan balik. Dia kalau TPACK berbasis yang di apa namanya dipembelajarkan itu, Bu, teknologinya apa yang dipakai, teknologi apa, media pembelajaran yang dipakai, media teknologi apa begitu, Bu. Terima kasih, baru Bu. yang keempat. Ya, enggak, belum. Kalau yang keempat tadi, problem based learning atau Pro- PBL. PBL itu, Bu, problem basic learning, dia pembelajaran yang apa namanya? Dia berbasis problem basic learning, dia pembelajaran berbasis masalah, Bu, di mana siswa belajar melalui proses penyelesaian masalah yang terbuka dan butuh waktu, belum tentu memiliki jawaban yang tunggal. Kalau PJBL, Kalau PJBL itu pembelajaran project berbasis proyek, Bu. Project based learning, hmm, jadi berbasis proyek, di mana siswa belajar melalui keterlibatannya dalam membuat proyek yang seringkali untuk menghasilkan produk, Bu, dan presentasi akhir. Jadi dia berbasis proyek, di mana pembelajarannya itu siswa membuat proyek, Bu. Pertanyaan berikutnya, komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar terdiri atas 5 komponen. Sebutkan kelima komponen tersebut, bagaimana merumuskannya. 5 komponen tersebut, yang satu tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga kegiatan pembelajaran, yang kelima evaluasi, yang keempat evaluasi, yang kelima bahan dan media, Bu. Kalau tujuan pembelajaran itu apa yang ingin dicapai? Materi pembelajaran, konten yang akan dipelajari, Bu. Kegiatan pembelajaran itu rangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan. Evaluasi metode adalah metode dan alat yang untuk menilai pencapaian siswa. Kalau bahan dan medianya itu sumber daya yang diperlukan, Bu. Terima kasih, Bu. Pertanyaan selanjutnya, komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar. Sudah tadi itu. Pertanyaan berikutnya, pendalaman dan penguasaan mencakup 4 komponen. Komponen apa saja yang dimaksud? 4 komponen pendalaman, Bu. Pendalaman 4 komponen pendalaman ini di asesmen atau bukan ya, Bu? Bukan di asesmen ya, Bu? Boleh diulangi lagi, Bu, soalnya? Baik.
Pendalaman dan penguasaan mencakup empat komponen. Komponen apa saja yang dimaksud? Empat komponen. Jualan. Empat komponen. Empat komponen itu bukan anu Bu, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran, evaluasi dan bahan dan media. Silakan dijawab. Pendalaman dan penguasaan mencakup empat komponen. Komponen apa saja yang dimaksud? Empat komponen. Empat komponen dalam pendalaman. Silakan. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian pembelajaran. Yang ketiga, visi misi dan tujuan. Yang keempat, pengembangan dan pendampingan profesional guru. Seperti itu, Bu. Materi berikutnya. Bagaimana materi ajar yang esensial dan bagaimana materi ajar yang bermuatan HOTS? Saya ulang kembali ya. Ya, Bu. Bagaimana materi ajar yang esensial dan bagaimana materi ajar yang bermuatan HOTS? Materi yang bermuatan host higher thinking skill dirumuskan dengan menekankan kemampuan analisis, evaluasi, dan kreasi. Tujuan dan harus mendorong siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, dan menciptakan ide-ide baru, Bu. Bagaimana, Bu? Ya, yang mana dimaksud itu? Yang mana? Yang apa? Media hot, Bu. Yang hot, higher order thinking skill dirumuskan dengan menekankan kemampuan analisis, evaluasi, dan kreasi.
Tujuan ini harus mendorong siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, dan menciptakan ide-ide baru, Bu. Kalau untuk materi ajar yang esensial, Materi ajar sosial mencakup topik penting yang mendasar bagi pembentukan karakter siswa, Bu. pertanyaan selanjutnya, asesmen dalam rancangan pembelajaran yang mencakup satu asesmen awal, kedua asesmen formatif, tiga asesmen sumatif, empat teknik asesmen, lima instrumen asesmen yang berorientasi HOTS dan prinsip-prinsip merdeka belajar. Bagaimana melakukan kelima hal tersebut? Melakukan kelima hal tersebut. Bisa diulangi, Bu, tadi, Bu? Pertanyaannya, asesmen dalam rancangan pembelajaran yang mencakup satu, asesmen awal, dua, asesmen formatif, tiga, asesmen sumatif, empat, teknik asesmen, dan lima, instrumen asesmen yang berorientasi HOTS dan prinsip-prinsip merdeka belajar. Bagaimana melakukan kelima hal tersebut? Silakan jawab. Kalau asesmen awal, kalau asesmen formatif, dia dilaksanakan saat kegiatan pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran. Contohnya seperti apa namanya akhir semester, tengah semester. Kalau
Silakan. Asesmen awal penilaian dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Asesmen formatif, asesmen dilakukan ketika pembelajaran berlangsung. Yang asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran. Kalau yang nah itu Bu. Kalau yang materi asesmen awal dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal dan kesiapan belajar siswa. Ya Allah, ya Allah, ujian berat banget ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ujian berat banget ya Allah. Berat banget ya Allah. Ya Allah, ujian berat banget ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bu, ya keluar tadi Bu. Kalau materi HOTS Silakan. adalah materi yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi Bu. Sudah Bu. Sudah terjawab tadi semua itu dari berapa poin? Iya Bu. Apanya tadi yang dijawab itu? Yang pertama asesmen awal Ya, itu dilakukan di awal pembelajaran untuk mengukur kesiapan siswa. Asesmen formatif itu dilakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung. ya, Asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran, Bu. Seperti asesmen apa semester. Kalau HOTS untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti ya. analisis, evaluasi dan berupa ya yang tingkat tinggi Bu, seperti analisis, menganalisis. Sudah Bu. Baik, pertanyaan berikutnya. Kreativitas dalam menarik perhatian, memotivasi siswa, kebermaknaan belajar, dan mengajukan pertanyaan pemantik, serta melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar. Bagaimana memotivasi siswa
Dan bagaimana cara mengajukan pertanyaan pemantik? Contohnya seperti apa? Contohnya Bu, seperti ketika dalam pendahuluan itu Bu, kita memotivasi siswa sebelum belajar, apa namanya, kita memberitahu bahwa ayo sama-sama berdoa, pertama berdoa, yang kedua kita memotivasi peserta didik dengan kegiatan-kegiatan yang apa namanya, dengan apa, supaya anak-anak itu semangat Bu. Contoh kayak biasanya yang kami lakukan bersolawat sebelum memulai kegiatan belajar. Baru pertanyaan pemantik itu ditanyakan ketika setelah apa namanya, memberikan semangat tadi Bu pada siswa-siswa. Kemudian kita beri pertanyaan pemantik yang mengarah pada materi pembelajaran. Dan bagaimana melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar peserta didik? Yang pertama kita mengidentifikasi dulu peserta didik itu Bu, kemampuannya di mana, apa namanya, dalam hal pembelajaran. Kita kita lakukan asesmen awal kesiapan dalam pembelajaran adik-adik, serta didik, mengenali karakteristik siswa seperti emosionalnya, seperti nilai-nilai apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai moral, nilai sosialnya dengan teman-teman. Kita lakukan asesmen awal, Bu. Terima kasih, Bu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana inovasi dalam menggunakan model, pendekatan dan metode pembelajaran sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar? Kalau dalam Merdeka Belajar, kita kan guru dan peserta didik diberi kebebasan untuk apa namanya, memilih materi yang akan diajarkan, menentukan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan mencakup apa penilaian itu di dalam Merdeka itu kita diberikan kebebasan inovasinya dengan, kalau di sekolah Bu biasanya kita siswa itu disuruh memilih memakai media, kadang dia lebih suka menggunakan video, menggunakan media-media yang apa namanya, yang mereka sukai, seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Bagaimana caranya memilih media-media kalau bisakah kalau tidak sesuai dengan tema materi yang mau diajarkan? Biasa medianya Bu, kita apa namanya, di kalau penampilan apa video atau apa, kita sesuai dengan materi yang akan diajarkan Bu. Kita lihat dulu video apa yang akan dipelajarkan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Karena biasa kalau dengan video itu siswa-siswa lebih cenderung terlibat Bu dalam pembelajaran. Lebih senang melihat video, melihat gambar-gambar, itu mereka lebih senang Bu. Pertanyaan berikutnya, dalam pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan pembelajaran PBL, PJBL, dan TPACK, bagaimana cara menerapkan ketiga hal tersebut? 。 . 。 . 。 . 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 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Terima kasih Bu.
Silakan. Ya Bu, tunggu. Untuk menerapkannya, Dalam pembelajaran ia mendidik dengan menerapkan pembelajaran PBL, PJBL, dan TPACK, bagaimana cara menerapkan ketiga hal tersebut? cara menerapkannya yaitu kita menyusun dulu apa namanya. Di situ kan ada kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajaran yang anu, Bu, dari pendahuluan, inti dengan penutup, Bu. Bagaimana? Dalam pembelajaran itu kita oh, Allahu Akbar. Itu kita menentukan langkah-langkahnya, Bu. Yang pertama kita lakukan pendahuluan, membuka pelajaran, mengaitkan materi dengan pengalaman siswa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, inti penjelasan materi, diskusi, aktivitas, dan latihan. Yang ketiga, penutup, menyimpulkan materi, memberi tugas, dan memberikan umpan balik. Terima kasih, Bu. Ya, coba sudah berapa sudah